Indramayu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terkenal dengan buah mangganya. Letak Indramayu berada di pesisir utara Laut Jawa. Menurut cerita masyarakat setempat, Indramayu yang juga dikenal sebagai kota mangga didirikan oleh Raden Bagus Arya Wiralodra pada tahun 1527 Masehi. Secara batas wilayah, Indramayu berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sumedang di sisi selatan, Kabupaten Subang di sebelah barat, serta Laut Jawa di sebelah utara dan timurnya. Luas wilayah Indramayu mencapai 209.942 hektar, yang terdiri dari 116.675 hektar areal persawahan, 6.058 hektar areal perkebunan, 34.300 hektar areal hutan, serta 16.239 hektar lahan tambak dengan panjang garis pantai yang mencapai 147 km. Secara administratif, Kabupaten Indramayu terbagi dalam 31 kecamatan, 8 kelurahan, dan 309 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 1,8 juta jiwa. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan sebagian kecil pedagang. Bila dilihat dari potensi sumber daya alamnya, Kabupaten Indramayu adalah mutiara yang terpendam di Jawa Barat. Kota Mangga memiliki kekayaan alam yang melimpah, serta potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Tanahnya subur, perut buminya mengandung minyak dan gas. Pantainya menghasilkan ikan dan garam dengan ratusan perahu yang berjejer sepanjang muara. Teraliri 2 waduk besar, yakni Waduk Jati Gede dan Waduk Jatiluhur yang menjadi sumber pengambilan bahan baku air minum di Indramayu dan irigasi pertanian teknis. Di bidang perikanan, Indramayu menjadi jawaranya ikan di Jawa Barat, baik perikanan tangkap maupun budidaya tambak. Untuk garam, luas penggaraman di Indramayu mencapai 2.720 hektar dengan total produksi 335.000 ton per tahun. Lahan penggaraman ini tersebar di Kecamatan Krangkeng, Losarang, dan Kecamatan Kandang Haur. Pada bidang energi, Indramayu memiliki industri minyak dan gas serta PLTU Sumur Adem yang memasok kebutuhan listrik Jawa dan Bali. Khusus untuk migas, Indramayu memiliki industri minyak dan gas mulai dari hulu sampai hilir. Di hulu, Indramayu mempunyai sumur-sumur eksplorasi sejak dari zaman Belanda sampai dengan sekarang. Saat ini, sumur-sumur tersebut dikelola oleh PT Pertamina EP Jatibarang Field Asset 3. Sementara untuk hilirnya, Indramayu memiliki kilang minyak RU6 Balongan, 1 unit kilang pengelolaan dan pemurnian gas LPG Mundu, serta terminal BBM Balongan dan depot LPG Balongan yang tergabung dalam Integrated Terminal Balongan Pertamina Marketing Operation Region 3 yang memproduksi premium, Pertamax, Biosolar, B30, Pertamax Turbo, serta Aftur. Sedangkan untuk gasnya yang dihasilkan yakni LPG 3 kg, LPG 12 kg, dan bright gas 5,5 kg. Pada bidang industri berat, Indramayu memiliki PT Politama di Kecamatan Balongan yang memproduksi bahan baku plastik ramah lingkungan. PT Pulau Intan Lestari di Kecamatan Trisi yang memproduksi barang setengah jadi berupa kain rajut dengan kualitas tinggi.
Selanjutnya ada PT Changjoy Fang, Kecamatan Losarang, yang memproduksi keramik dengan kualitas dan sasaran ekspor. PT Grand Indonesia Industri yang memproduksi sarung jok mobil dengan kualitas standar nasional Indonesia dan telah memiliki ISO 9000. PT Java Seafood yang bergerak di bidang pengolahan ikan dan cumi-cumi untuk konsumsi dalam negeri dan ekspor. Serta industri pembuatan perahu nelayan, baik untuk perahu kecil yang berukuran di bawah 5 GT maupun perahu besar yang di atas 40 GT. Sedangkan untuk home industry, Indramayu mempunyai sentra kerupuk ikan dan udang di Desa Kenanga, Kecamatan Sindang. Pengolahan ikan laut secara tradisional di Kecamatan Kandang Haur, keripik melinjo dan emping melinjo serta dodol ketan di Kecamatan Karangampel, serta perdagangan beras di Kecamatan Widasari. Sementara untuk tradisi batik yang menjadi warisan leluhur, Indramayu memiliki batik tulis yang tidak kalah menariknya dengan batik dari daerah lain. Bahkan, batik tulis Indramayu sudah dikenal di tingkat nasional dengan motif-motif batiknya yang sangat unik. Sebagai bentuk pelestarian budaya, pemerintah Kabupaten Indramayu telah mendaftarkan 150 motif batik Indramayu ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk dipatenkan. Dari 150 motif, sebanyak 50 motif batik Indramayu telah dipatenkan oleh Kemenkumham Republik Indonesia. Selain itu, Indramayu juga memiliki kain tenun yang produksinya dilakukan secara tradisional bernama kain gedogan. Produksi kain tenun gedogan menggunakan alat tenun, bukan mesin. Kain tenun gedogan dan batik Indramayu mempunyai cita rasa seni yang tinggi yang menambah khasanah budaya bangsa. Mengusung tema wisata alam, Kedung Coet adalah surga bagi para wisatawan yang ingin menikmati rimbunnya pepohonan di sisi sungai. Di sini, wisatawan serasa sedang dibawa menyusuri sungai Amazon. Sementara di Pantai Karangsong, pengunjung tidak hanya disuguhi oleh deburan ombak, tetapi juga dapat melihat ribuan pohon mangrove. Dengan menggunakan perahu wisata, wisatawan dapat menikmati indahnya hutan mangrove. Selain menjadi konservasi alam, hutan mangrove di Karangsong menjadi ekowisata dan ekoedukasi. Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan adalah keberadaan Pulau Biawak yang menjadi andalan wisata traveling bagi Indramayu. Pulau Biawak adalah pulau kecil yang sangat eksotis. Hal ini karena di dalamnya terdapat ratusan biawak. Selain itu, Pulau Biawak adalah surga bagi para penggemar snorkeling atau penyelam dan diving. Di sini, penyelam dapat menikmati gugusan batu karang yang indah dan air laut yang sangat jernih. Rasanya belum lengkap berkunjung ke Indramayu kalau belum menikmati kulinernya. Makanan khas Indramayu yang paling populer bernama gombiang kepala ikan manyung. Kenikmatan gombiang kepala ikan manyung menimbulkan sensasi yang luar biasa di lidah. Begitu pula dengan pedesan entog. Entog adalah jenis unggas yang berbau apek. Namun keapekan itu hilang manakala entog tersebut diolah menjadi pedesan. Sensasi cabai merah dalam irisan sepotong daging entok bikin lidah ketagihan. Sebagaimana diketahui, program Smart City dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan 6 dimensi, yakni Smart Living, Smart Society, Smart Environment, Smart Economy, Smart Branding, dan Smart Governance.
Dari 6 dimensi tersebut, pada tahun 2018 lalu, Kabupaten Indramayu memilih 3 quick win, yaitu Smart Economy, Smart Living, dan Smart Governance. Dengan quick win Smart Economy diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan. Sementara Smart Living diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Sedangkan Smart Governance dapat mewujudkan pelayanan perizinan bagi para investor secara online. Sementara pada tahun 2019 ini, pemerintah Kabupaten Indramayu menerapkan keseluruhan 6 dimensi melalui quick win agar Smart City dapat diwujudkan. Untuk dimensi Smart Governance, pemerintah Kabupaten Indramayu telah menyiapkan berbagai aplikasi yang diterapkan di pemerintahan, yakni aplikasi Indramayu All-in-One, Sistem Informasi Kepegawaian berbasis Android atau SIMAKO, Dashboard Smart City, aplikasi kependudukan CIU, pembangunan Indramayu Command Center atau ICC, aplikasi Simonef, dan aplikasi Simpolar. Dengan aplikasi Indramayu All-in-One yang sudah tersedia di semua SKPD di Kabupaten Indramayu, masyarakat bisa menyampaikan berbagai keluhan dan informasi lainnya ke pemerintah Kabupaten Indramayu untuk segera ditindaklanjuti secara cepat. Aplikasi ini merupakan jawaban atas persoalan dan masalah yang muncul sehingga masyarakat mendapatkan kepastian akan jawaban dari persoalan yang ada di sekitarnya. Sementara aplikasi kependudukan CIU merupakan aplikasi unggulan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disediakan bagi warga masyarakat Kabupaten Indramayu dalam mengurus dokumen kependudukan. Dengan mengakses situs website ciu.indramayucup.go.id, masyarakat Indramayu secara mandiri bisa mengurus dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, akta kelahiran, dan kartu identitas anak atau KIA secara online dari manapun dan kapanpun. Untuk dimensi Smart Economy, Pemkab Indramayu telah bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN dalam penggunaan citra penginderaan jauh berupa data dan informasi kelautan dan perikanan. Data tersebut didapatkan dari hasil citra penginderaan jauh yang telah dikeluarkan oleh LAPAN yang kemudian disebarluaskan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan ke berbagai instansi atau lembaga dan masyarakat yang membutuhkannya. Yang sangat menguntungkan, data dan informasi yang digunakan oleh Diskanla berupa titik koordinat lokasi ikan yang kemudian disebarluaskan ke berbagai TPI dan KPL yang selanjutnya disebarluaskan kepada para pemilik kapal dan nelayan yang ada di Indramayu. Dengan aplikasi ini, nelayan Indramayu mendapatkan kepastian tentang titik lokasi keberadaan ikan yang akan ditangkap sehingga dapat menghemat waktu dan juga akomodasi dalam berlayar. Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama dengan seluruh pihak yang berkepentingan pada tahun 2019 ini pun langsung menggebrak dengan melaksanakan dimensi Smart Branding, yakni menjadikan Festival Cimanuk sebagai branding kebudayaan dan kesenian yang dilaksanakan setiap tahun di bulan Oktober. Memasuki tahun ke-6, pelaksanaan Festival Cimanuk terus mendapatkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak agar dalam pelaksanaannya semakin baik sehingga ketika mendengar nama Cimanuk, maka publik akan langsung tertuju kepada Indramayu. Sebagai dimensi berikutnya yang diterapkan di Kabupaten Indramayu yakni Smart Society. Dalam dimensi ini, Pemkab Indramayu melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah menerapkan kebijakan agar perpustakaan bisa dijangkau oleh siapapun dari manapun dengan menggunakan aplikasi e-book berbasis Android yang diberi nama iIndramayu. Tercatat 3.900 buku sudah tersedia di e-book yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indramayu. Dengan aplikasi ini, membaca buku menjadi semakin seru karena tidak terbatas ruang dan waktu. Selain menerapkan aplikasi e-book, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga melakukan kegiatan pelibatan masyarakat seperti pelatihan internet marketing, kelas bahasa Jepang, kelas bahasa Inggris, kelas tari topeng, kelas komputer, dan kelas ngeblog.
Dengan kegiatan pelibatan masyarakat ini menjadikan perpustakaan merupakan tempat yang menyenangkan bagi masyarakat. Untuk smart environment, dalam dimensi ini Pemkab Indramayu melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan penataan terhadap lingkungan dengan terus memperbanyak taman keanekaragaman hayati di berbagai sudut kota. Dengan pembangunan taman ini, masyarakat Indramayu akan semakin cinta terhadap lingkungannya. Selain memperbanyak taman keanekaragaman hayati, Pemkab Indramayu telah mengeluarkan peraturan Bupati Indramayu tentang pengurangan sampah plastik di lingkungan sekolah di Kabupaten Indramayu. Dengan pengurangan sampah plastik yang diajarkan sejak dini, diharapkan masyarakat dapat mengurangi timbulan sampah yang berasal dari sumbernya dengan memilih dan memisahkan jenis sampahnya. Dengan pilot project 9 sekolah dasar di Kecamatan Juntinyuat merupakan langkah nyata untuk selanjutnya diperluas ke berbagai sekolah di Kabupaten Indramayu. Dengan menerapkan smart environment, lingkungan yang bersih dan lestari bisa diwujudkan di Kabupaten Indramayu ini. Sebagai dimensi terakhir yang diterapkan yakni smart living. Dalam dimensi ini, Pemkab Indramayu terus berupaya membuat hidup masyarakat Indramayu menjadi lebih mudah dan nyaman. Salah satunya dengan pembangunan taman lalu lintas yang berada di kawasan Simpang 5 Indramayu. Keberadaan taman lalu lintas ini diharapkan menjadi bahan edukasi bagi para anak-anak Indramayu akan pentingnya berlalu lintas dengan baik dan benar. Smart City menjadikan hidup lebih mudah dan nyaman. Pada tahun 2020 lalu, Kabupaten Indramayu memilih 6 quick wins dari masing-masing dimensi Smart City, yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Living, Smart Society, Smart Economy, dan Smart Environment. Untuk Smart Governance, pemerintah Kabupaten Indramayu telah menyiapkan aplikasi Aku Mobile, yaitu aplikasi absensi kehadiran yang berbasis Android. Aplikasi ini diharapkan pegawai di lingkungan Kabupaten Indramayu dapat meningkatkan kedisiplinan kerja. Pentingnya penerapan absensi online untuk menunjang produktivitas pegawai negeri sipil. Kehadiran menjadi salah satu poin penting yang harus ditingkatkan sehingga pelayanan publik dapat berjalan dengan baik, cepat, dan efisien. Pemerintah Kabupaten Indramayu di Smart Branding mencanangkan program Satu Desa Satu Rumah Tafis dengan menyiapkan 10 rumah tafis. Program ini merupakan upaya mencetak generasi muda di Kabupaten Indramayu agar hafal, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Sebagai dimensi berikutnya yang diterapkan di Kabupaten Indramayu yakni Smart Living. Dalam dimensi ini, Pemkab Indramayu melalui Dinas Tenaga Kerja meluncurkan aplikasi Sirija, Sistem Informasi Pencari Kerja. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat Indramayu dalam mencari kerja berdasarkan jenjang pendidikan serta keahlian secara online. Untuk Smart Society, Pemkab Indramayu meluncurkan aplikasi COVID karena pada tahun 2020 terjadi pandemi di seluruh dunia, khususnya di Kabupaten Indramayu. Aplikasi ini digunakan memantau jumlah pasien yang terpapar COVID. Dimensi selanjutnya, Smart Economy, melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, meluncurkan aplikasi warung online, Migran Shop. Aplikasi ini dimanfaatkan purna pekerja migran Indonesia untuk berjualan online produk-produk UMKM. Sebagai dimensi terakhir yang diterapkan di tahun 2020 yakni Smart Environment, Pemkab Indramayu melalui Dinas Lingkungan Hidup meluncurkan aplikasi Sirsak, Sistem Informasi Restribusi Layanan Persampahan. Merupakan aplikasi manajemen pengolahan sampah. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kebersihan dan meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, terutama Kabupaten Indramayu. Tahun 2021, dari 6 dimensi Smart City tahun 2021, pemerintah Kabupaten Indramayu memilih 4 quick wins dari masing-masing dimensi, yakni 1 Smart Governance, 2 Smart Living, 3 Smart Society, dan 4 Smart Environment. Untuk Smart Governance, pemerintah Kabupaten Indramayu melalui Badan Keuangan Daerah meluncurkan
Aplikasi Sintren, yakni aplikasi pelayanan cepat setoran pajak online, adalah program peningkatan akuntabilitas perbendaharaan keuangan melalui sistem informasi tentang pengelolaan data dan bukti setoran pajak pusat di pemerintah Kabupaten Indramayu, sehingga setoran pajak lebih cepat dan akurat. Dimensi selanjutnya, Smart Living. Pemkab Indramayu melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meluncurkan aplikasi Sipan dan Ayu, Sistem Informasi Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan Indramayu. Merupakan aplikasi pendaftaran online Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu yang mencakup pendaftaran online akta kelahiran, akta kematian, KIA, dan surat pindah. Dengan adanya aplikasi pelayanan kependudukan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dimensi selanjutnya, Smart Society. Pemkab Indramayu melalui BPBD meluncurkan aplikasi Siabah Banyu. Aplikasi ini khusus mendeteksi dini banjir di Kabupaten Indramayu melalui sensor yang dipasang di bendungan karet Desa Rambatan. Aplikasi tersebut akan memberikan notifikasi atau peringatan jika tinggi permukaan air 590 dan berstatus awas. Kendati demikian, jika mendapatkan notifikasi tersebut, warga tidak perlu panik dan mengungsi ke daerah yang lebih tinggi atau tempat evakuasi. Dimensi yang terakhir, yakni Smart Environment. Pemkab Indramayu melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan meluncurkan aplikasi Gopal, yakni aplikasi layanan sedot tinja secara online. Melalui inovasi tersebut, masyarakat tidak perlu lagi repot datang ke OPD dan cukup mengakses aplikasi gadget dari rumah, kemudian menunggu petugas datang ke lokasi untuk melakukan penyedotan. Aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat dalam pelayanan sedot limbah tinja. Selain itu, masyarakat juga memilih jadwal penyedotan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan meningkatkan capaian target pendapatan asli daerah. gopal.indramayucup.co.id dan aplikasi Android download di Play Store.